apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Guspina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tebing setinggi 6 meter longsor dan menutup akses jalan di Kabupaten Maros. Gejolak naiknya harga eceran tertinggi minyak kita menjadi Rp15.700 per liternya. Saya ajak Anda melihat tempat pembuatan kapal pinisi dari abad 15 di Kabupaten Bulukumba. Kita ke informasi pertama, bencana alam tanah longsor terjadi di jalur Trans Sulawesi di Kabupaten Maros Rabu pagi. Tebing setinggi 6 meter longsor dan menutup akses jalan. Banyaknya material tanah dan batuan yang jatuh dari tebing membuat akses jalan tidak dapat dilalui kendaraan dari kedua arah. Akses kendaraan dari dua arah pun tidak dapat dilalui, baik dari Kabupaten Maros ke Bone dan sebaliknya. Petugas dari Satuan Lalu Lintas Polres Maros yang tiba di lokasi langsung menerjunkan 1 alat berat untuk mengevakuasi material longsor. Akses jalan baru kembali bisa dilalui saat material longsor berhasil dipindahkan ke pinggir jalan. Pengendara juga diimbau untuk senantiasa berhati-hati saat melintas di wilayah ini, tepatnya di daerah Tompo Ladang, Desa Padelo, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Pasalnya material tanah yang labil di tebing curam masih berpotensi longsor saat hujan terus mengguyur wilayah ini. Ladang, Malawa, Jalan Poros Maros Bone, hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 pukul 10.15 WITA pasca terjadinya tanah longsor. Kami informasikan saat ini material longsor sudah dibersihkan, dirapikan dan ditepikan sehingga arus lalu lintas sudah bisa dilalui dari arah Bone maupun dari arah Maros. Namun kami himbau untuk tetap berhati-hati untuk seluruh pengendara karena dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan akibat dari cuaca yang hujan begitu deras. Informasi lainnya, seorang warga di Kelurahan Sunggu Minasa, Kecamatan Somba Opo, Kabupaten Goa meninggal usai dilakukan proses coklit dari petugas Pantarlih di rumahnya. Sang petugas pun kaget dan video kesaksiannya viral di media sosial. Video ini menunjukkan keterangan petugas pemutakhiran data pemilih Pantarlih 09 di Kelurahan Sunggu Minasa, Kecamatan Somba Opo, Kabupaten Goa usai mencoklit di salah satu rumah warga 29 Juni lalu. Usai pencocokan dan penelitian coklit, kemudian hendak keluar rumah, calon pemilih itu meninggal. Rekaman itu pun viral dengan banyak dugaan yang memojokkan petugas Pantarlih, termasuk dugaan Pantarlih menggunakan ilmu mistis. Dirinya menjelaskan datang sebagai Pantarlih, bukan malaikat pencabut nyawa. Almarhum kemari ada yang bau masuk daftar penduduk potensial pemilih pemilihan DP4 jelang pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Petugas Pantarlih Salawati menceritakan dirinya hanya mendata dan saat itu almarhum terbaring di tempat tidurnya. Saya panggil mama, bau, bilang bau, pulang mak. Tapi sempat nih katanya menoleh ke saya. Tapi mana ditahu bilang dia mau pergi. Setelah itu saya keluar, belum dari jauh di sini ada berteriak bilang meninggal mama, tapi saya tidak tahu siapa yang berteriak. Tapi saya langsung kaget. Kok saya langsung sudah meninggal? Enggak masuk di sini. Panik Bu ya? Iya panik. Langsung saya lari jalan ke sana. Sementara itu, Komisioner KPUD Kabupaten Goa meminta Pantarlih untuk mencoklit ulang kepada keluarga yang meninggal. Menerima laporan itu kami langsung instruksikan kepada teman-teman PPK agar besok di tanggal 1-nya di hari Senin itu agar keluarga yang bersangkutan didatangi kembali. Jangan di saat itu juga karena kami khawatir warga masih berduka, lalu kami datang itu kan kurang etis, tidak elok lah. Makanya kami sampaikan nanti di tanggal 1 baru didatangi kembali untuk dicoklit kembali
agar yang bersangkutan yang sebelumnya sudah MS itu di-TMS-kan kembali. Nah, tentu ada syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi, mulai dari pelaporan kematian yang bersangkutan, kemudian nanti akan diterbitkan surat keterangan kematian dari kelurahan itu. Kini Kak Maria Daeng Bau yang meninggal usai dicoklit oleh Pantarlih telah dimakamkan tak jauh dari rumahnya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Usai menggasak laptop dan emas seberat 20 gram, 2 kawanan pembobol rumah kosong milik pegawai kementerian di Kabupaten Maros dibekuk tim Jatarnas Polres Maros. Akibat pencurian ini korban merugi hingga 46 juta rupiah. Setelah 2 pekan pengejaran, 1 dari kawanan pembobol rumah kosong milik pegawai kementerian dibekuk tim Jatanras Polres Maros saat tengah berada di rumahnya di Desa Bonto Maranu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Petugas kemudian memeriksa kamar rumah pelaku untuk mencari barang hasil curiannya. Sedangkan 1 pelaku lainnya ditangkap di lokasi berbeda, tak jauh dari lokasi penangkapan pelaku pertama. Pelaku masing-masing Ruslan 26 tahun dan Endi 29 tahun. Modus pelaku dengan mengincar rumah kosong yang ditinggal pergi penghuninya lalu masuk melalui atap. Pelaku kemudian kabur dengan merusak kunci pengaman pintu rumah. 1 pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Sebelumnya, pembobolan rumah kosong milik pegawai kementerian ini terjadi di perumahan Gria, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros 17 Juni 2024 lalu. Pelaku menggasak laptop, emas 20 gram, dan jam tangan dengan total kerugian sekitar 46 juta rupiah. Telah mengamankan 2 orang terduga pelaku pembobolan rumah kosong, yang mana pada saat perayaan Idul Adha, korban meninggalkan rumah beserta keluarganya untuk merayakan bersama keluarga besarnya. Ketika korban kembali ke rumahnya, ditemukan bahwa rumahnya kebobolan, barang-barang pencurian. Kemudian pintu juga ditemukan rusak. Itu yang hilang apa saja, Dan? Adapun yang dicuri yakni emas 20 gram, kemudian laptop dan jam tangan. Itu kerugiannya berapa, Dan? Total kerugian yang disebutkan oleh korban senilai 46 juta rupiah. Pelaku ini merupakan residivis pencurian, yang mana pelaku ini telah menargetkan rumah-rumah yang kosong. Polisi masih mencari sejumlah barang bukti hasil curiannya yang telah dijual oleh pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Raisabu melaporkan dari Kabupaten Maros. Kebijakan pemerintah menaikkan harga minyak kita sangat berdampak bagi masyarakat di Kabupaten Bulukumba. Harga minyak kita di tingkat pengecer telah tembus di harga Rp18.000 per liternya. Padahal harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liternya. Tapi ini minyak kita yang paling tinggi. Kebijakan pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi minyak kita sangat berdampak bagi masyarakat di Kabupaten Bulukumba. Seperti di pasar tradisional Cekeng di Jalan Abdul Aziz Kasuara Lama, Kecamatan Ujung Bulu, nampak sepi dari pembeli. Selain harga minyak kita yang naik, harga bahan pokok telah terlebih dulu meroket hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan harga. Harga minyak kita di tingkat pengecer telah menembus di harga Rp18.000 per liternya, padahal sebelumnya seharga Rp13.000 per liter. Sejumlah warga mengeluhkan dengan naiknya harga minyak kita dan berharap pemerintah mengkaji ulang kenaikan harga minyak goreng subsidi itu. Saya merasa keberatan, Bu, karena bukan hanya minyak kita yang harganya naik ya, tapi beberapa bahan pokok juga ikut naik. Sedangkan minyak kita di pasaran itu hanya itu yang ada di pasaran. Maksudnya harganya yang saat ini masih bisa dijangkau dengan masyarakat kecil ya? Kalau saya sih sebagai masyarakat kecil kan tidak bisa menjangkau itu ya, karena dari harga 13.000 kalau tidak salah mencapai harga 18.000 sekarang. Sekarang sudah per liternya. Sebelumnya itu minyak kita yang ramai di pasaran ya, karena harganya yang lumayan sangat murah. Kementerian Perdagangan sebelumnya mengusulkan harga minyak kita senilai Rp15.500 per liter. Sedangkan tim kajian mengusulkan harga minyak goreng subsidi itu sebesar Rp16.000 per liter. Namun akhirnya pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi minyak kita seharga Rp15.700 per liter.
Faktanya, di pasaran harga minyak kita menembus 18 hingga 19.000 rupiah per liternya. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba.